Ibu kota negara IKN terancam menjadi kota hantu. Inilah artikel yang ditulis oleh sebuah surat kabar Inggris The Guardian yang dipublikasikan 29 Oktober lalu. Dalam artikel itu, The Guardian mengkritisi dana negara untuk proyek IKN yang telah menurun drastis. Sementara pembangunan IKN melambat dan sedikit pegawai negeri yang mau pindah dari Jakarta. Meski demikian, Sekretaris Jenderal Projo Handoko optimis pembangunan IKN jadi ibu kota terlaksana sesuai target. Handoko bilang, IKN yang disebut terancam jadi ibu kota hantu merupakan bagian dari perhatian publik. Udah pernah ke sana belum? Belum pernah ya. Kalau saya bukan soal itu akan jadi kota hantu atau tidak, itu ya harus, ya kalau saya optimis itu akan jadi ibu kota yang bagus, dan itu adalah perintah undang-undang juga, karena kan kita juga sudah sepakat bahwa ibu kota negara itu dipindah ke Nusantara, ke IKN. Jadi kalau ada kekhawatiran, ya saya melihatnya itu sebagai bagian dari perhatian yang harus kita tangkap juga, kita harus pastikan. Tapi kalau saya melihat progres, melihat kondisi di sana, ya saya optimis IKN akan jadi kota yang bagus kok IKN. Gitu. Keren, undang-undang, udah perintahnya begitu, ya harus jalankan juga. Seperti itu. Yakin juga dengan target Pak Prabowo kan bilang 2028 itu kota politik itu akan tercapai, yakin? Yakin lah. Di sana kan berbagai infrastruktur dan fasilitas juga udah jadi. Sebelumnya, Presiden Prabowo menetapkan Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028 melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Perpres itu merinci syarat IKN menjadi Ibu Kota Politik 2028. Pertama, terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas mencapai 800 hingga 850 hektar. Selanjutnya, persentase pembangunan gedung atau perkantoran di IKN mencapai 20%, sedangkan persentase pembangunan hunian rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN mencapai 50%. Di sisi lain, Center of Law and Economic Studies menilai pembangunan IKN yang telah masuk tahap 2 dapat lebih membebani anggaran negara. Pembangunan IKN berisiko menggeser anggaran pendidikan, pangan, hingga kesehatan yang seharusnya dinikmati masyarakat. Anggaran tahap 2 turun tajam ya, dari 80 triliun proyeksinya sekarang hanya dialokasikan 48 triliun. Dan tidak ada framing baru dalam pidato politik Pak Prabowo terkait IKN ini sebagai prioritas strategis nasional. Artinya ke depannya Pak Prabowo sepertinya akan membiarkan saja IKN ini menjadi proyek gagal. Dari segi fiskal, menaruh rupiah ke IKN itu juga berarti menggeser alokasi pendidikan, pangan, kesehatan ya, yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat. Selyos menilai IKN berisiko memakan anggaran lebih dari 200 triliun rupiah. Akankah warisan Jokowi ini akan berpengaruh dan membebani pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini? Tim Liputan, Kompas TV. Di lain pihak, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bilang, sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berulang kali mempertanyakan urgensi atas pembangunan proyek kereta cepat Wush. Hal itu disampaikan Hasto usai melakukan ziarah di makam Bung Karno pada Sabtu siang. Hasto bilang Mega telah 3 kali memberi masukan terkait proyek kereta cepat Wush. Namun proyek Wush tetap dijalankan saat kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Hasto, Megawati menilai kebutuhan rakyat justru lebih mendesak untuk sektor pendidikan dan infrastruktur dasar. Ia juga menambahkan anggaran untuk kereta cepat Wush akan jauh lebih penting digunakan untuk pendidikan hingga pembangunan bendungan untuk petani. Proses penguasaan teknologi termasuk kereta api cepat akan lebih hebat lagi kalau dikerjakan oleh anak bangsa. Termasuk saat itu Ibu Mega mengusulkan daripada kereta api cepat lebih baik untuk membangun double track kereta api. Termasuk misalnya di Sumatera itu kan perlu terobosan transportasi publik. Jadi paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu jauh lebih dikedepankan. Tapi ketika saat itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, ya tentu itu keputusan dari Presiden.
Tapi sebagai partai politik kami telah memberikan masukan-masukan akan sekitar 3 kali terkait dengan hal tersebut.